Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarridu wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqa ilaha min ahwali yaumil ziham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini, sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai hamba Allah yang lemah ini, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala rahmat, atas segala iradah, atas segala maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan semuanya itu adalah merupakan bagian daripada upaya kita dalam rangka untuk senantiasa mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan eksistensi kita sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Tanpa daya dan upaya, maka manusia sesungguhnya tidak memiliki kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai pembawa risalah Islam ini, dari mulai sampai sahabat, Tabi'in, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjadi bagian daripada estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya lah kita berusaha juga untuk menyebarkan panji-panji kebenaran atas nilai-nilai ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah, para ulama, dan juga kepada kita sekalian sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan khutbah lebih lanjut, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh-seluruhnya, menjalankan secara ikhlas utuh. Tidak ada kebengkokan di dalam hati nurani kita dalam menjalankan ibadah. Semua itu adalah bagian daripada ubudiyah kita. Karena apabila ibadah itu dilaksanakan tidak dengan keikhlasan, maka amal itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita cermati kondisi saat sekarang ini, pasti kita akan sangat prihatin bagi mereka-mereka yang memiliki nurani bersih, yang memiliki nurani kecintaan kita kepada Islam, yang memiliki nurani terhadap pengembangan Islam, yang memiliki nurani kebahagiaan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Betapa tidak
dalam kondisi masyarakat sekarang ini hampir di seluruh sektor muslimin terpuruk. Dalam segi akidah banyak sekali umat Islam yang menganut keyakinan-keyakinan syirik, menyentuhkan Allah dalam berbagai dimensi ibadah, perdukunan, merajalela, penyembahan terhadap ahli kubur masih dilakukan. Pengagungan yang berlebihan terhadap seorang tokoh masih banyak kita jumpai. Perilaku ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk dalam kategori syirik. Kemudian dalam aspek politik juga tampil hanyalah permainan yang keruh, penuh rekayasa dan retorika semua. Dalam bidang ekonomi, sistem keuangan riba yang diharamkan Allah masih mendominasi dalam kehidupan kita. Akibatnya adalah makin banyak lebar jurang antara si kaya dan si miskin. Sementara itu dalam lapangan sosial budaya kita juga disuguhi oleh kebobrokan moral generasi yang seperti banyak masyarakat nampak dan terlihat ini adalah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menyimak keadaan yang kita sebutkan tadi, bahwa nampaklah apa kita cermati dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, nampak ayat tadi adalah sangat berkaitan bila dibandingkan dengan kondisi situasi saat ini. Umat dan bangsa kita saat ini adalah berada dalam bahaya besar. Kerusakan telah menyebar di berbagai tempat dan waktu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa semua ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengobatinya berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama yakni kenapa kerusakan-kerusakan itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena umat ini terputus dari tuntunan agamanya. Sekian lama umat Islam jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga kehidupan sehari-hari kaum muslimin sama sekali tidak mencerminkan ajaran agamanya. Bahkan ada kalanya umat Islam merasa asing terhadap nilai-nilai agama sendiri. Seperti contoh kasus masalah hijab, masalah pergaulan dalam kita sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, nampaknya tidak ada pembatas dalam aturan-aturan agama. Hal-hal seperti itu dikatakan sebagai orang-orang yang dianggap nyeleneh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini pun juga situasi kondisi kita menggejala di kalangan kaum muslimin. Sebuah paham yang biasa disebut sebagai sekulerisme. Paham ini mengajarkan bahwa kehidupan dunia harus dipisahkan dari masalah agama. Menurut mereka, dunia tetap adalah dunia. Jangan bawa masalah agama. Soal agama adalah soal pribadi. Oleh karena itu, menurut paham ini, dalam masalah hubungan sesama manusia seperti cara bergaul, cara berpakaian maupun cara berekonomi, cukup diserahkan kepada rasio ataupun akal manusia saja. Sehingga mereka pun menyombongkan diri dengan meninggalkan ajaran-ajaran Allah, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Ajaran sekularisme inilah yang menjadi tantangan kita dewasa ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Hadi, bahwa sikap sekularisme menurut beliau adalah merupakan cara hidup sekuler jelas sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Berusaha menegakkan kehidupan di dunia tanpa campur tangan agama, atau lazim disebut dengan la diniyah. Sehingga tata kehidupan yang mereka bangun bukanlah tata kehidupan yang bersumber dari wahyu Allah. Dengan kata lain, sekularisme berhukum dengan aturan-aturan selain Allah. Padahal Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahili yang mereka kendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Demikian pula pendapat sebagian ulama seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang meliputi segala kebaikan dan melarang segala kejelekan, lalu berpaling kepada pendapat-pendapat hawa nafsu dan istilah-istilah yang diletakkan kepada manusia tanpa bersandar kepada syariat Allah, seperti sikap kaum jahiliyah yang terdahulu, yakni yang berhukum dengan hukum yang menampakkan kesesatan dan kebodohan yang mereka buat sendiri berdasarkan hawa nafsunya. Padahal tauhid merupakan fondasi bagi agama Islam, merupakan sebuah keyakinan yang dapat menyadarkan seluruh aspek kehidupan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad bin Jamil, bahwa menyatakan tentang ketauhidan kita adalah dimaksudkan adalah dalam rangka untuk mengesahkan Allah dalam beribadah, karena ibadah harus senantiasa didasarkan kepada keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah. Maka dalam batiniah seseorang itu harus tercermin nilai-nilai tauhid di dalamnya, tidak ada kepentingan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, resepnya tidak ada lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah jaminan yang kuat bagi kita untuk menyelesaikan berbagai macam kebelut yang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, untuk mengobati kondisi umat Islam seperti sekarang ini tidak bisa ditunda-tunda. Kita harus memulai sebagaimana Rasul membina umat masalah tauhid yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum urusan-urusan lainnya. Seperti itulah yang juga dilakukan oleh as-salafus saleh. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni summal ladina yalnauhum summal ladina yalnauhum. Sebaik-baiknya manusia adalah pada generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana disebutkan di atas tadi, bahwa tauhid merupakan fondasi bagi agama Islam. Kalau fondasi ini roboh, maka roboh pula bangunan Islam yang lain. Sebaliknya, kalau tauhid umat ini kuat, berarti fondasi yang menopang seluruh bangunan Islam pun kuat juga. Dengan demikian, mengembangkan tauhid merupakan